Baik, jumpa lagi pada tutorial Flutter. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara melakukan upload gambar pada Flutter dengan menggunakan MySQL, dan data-data gambarnya juga akan kita simpan pada database. Gambar-gambar yang kita upload ini nantinya akan berasal dari image gallery pada smartphone kita, atau juga dapat menggunakan gambar yang langsung bersumber dari kamera. Baik, di sini saya sudah membuat sebuah project baru pada Flutter bernama upload image. Oke, langsung saja di sini saya akan mulai mendesain tampilan untuk my homepage pada project ini. Di sini saya menggunakan stateful widget. Baik, saya mulai returnnya di sini saya gunakan scaffold. Gambar, title, upload image. Jadi pada body saya gunakan kolom children. Oke, untuk children yang pertama saya gunakan center. Sebelumnya di atas ini saya buat sebuah variabel untuk gambarnya, file underscore image. Ini kita import dulu .io. Nanti file ini yang akan berisi gambar yang kita ambil dari kamera ataupun dari galeri. Oke, di cell ini saya akan memeriksa apakah image ini ada gambar atau tidak. Jika ada, maka dia akan menampilkan gambarnya. Jika tidak, dia akan menampilkan pesan bahwa tidak ada gambar yang terpilih. Oke, jadi kita periksa image-nya. Jika image-nya sama dengan 0, ini saya bawah saja. Jika image-nya sama dengan 0, maka kita akan membuat teks. New text, no image. Jika ada gambarnya, maka kita gunakan image file, yaitu gambarnya image tadi. Oke, coba saya save dulu, saya jalankan. Oke, ini dia no image selected, karena gambarnya belum ada kita gunakan. Selanjutnya di bawah sini saya akan membuat dua buah button, yaitu untuk mengambil gambar dari galeri dan dari kamera. Oke, di sini saya gunakan raise button. Oke, raise button, stylenya saya gunakan icon image. Selanjutnya on page, ini saya akan buat get image gallery. Oh, di sini saya akan gunakan row ya, agar ikonnya memanjang ke samping. Wrap with row. Oke. Selanjutnya yang kedua, icon kamera. On page, kita akan menjalankan metode add image kamera. Oke, sekarang kita akan buat metode get image gallery dan get image kamera. Oke, sebelumnya untuk menggunakan image ini, kita membutuhkan plugin tambahan atau package yang harus kita install, yaitu image picker. Jadi sebelumnya pada PubSpec kita install dulu. Di sini image picker. Image picker versinya 0.4.5. Oke, coba save. Baik, tidak ada masalah. Kita kembali ke main Dart. Di sini import image picker. Image picker.tab. Oke, baru di sini saya buat feature get image gallery. Oke, feature-nya kita import dulu .sync, baru synchronous. Di dalam sini saya buat variabel untuk menyimpan gambarnya, image file, white image picker, pick image, baru source-nya di sini saya gunakan image source from gallery. Baru selanjutnya gambar ini kita masukkan ke dalam variabel image di sini. Jadi kita gunakan set state image, isi dengan image file. Oke, selanjutnya untuk kamera juga begitu, hanya perbedaannya pada kamera kita gunakan kamera pada opsi ini. Jadi ini saya copy saja. Get image kamera. Sini ganti menjadi kamera. Oke, saya save.
sekarang kita coba lihat. Oh ya, ini tidak ada tanda kurung. Oke, save. Oke, ini dia ada galeri dan kamera. Oke, sekarang kita coba galeri. Oke, dia minta izin, allow. Coba kita lihat foto. Ini ada foto, pilih fotonya. Oke ya, gambarnya muncul di sini. Oke, selanjutnya kita coba kameranya di sini. Allow. Oke, ini kamera bawaan emulator. Oke, di sini saya akan foto. Oke, baik. Gambarnya masuk ke dalam sini. Gambar dari kamera dan dari galeri. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita akan membuat tombol upload di sini. Sehingga gambar ini bisa kita kirim ke server kita, yaitu menggunakan MySQL. Jadi saya akan membuat sebuah tombol untuk upload terlebih dahulu. Di sebelah rest button, di sini coba rest button lagi. Stylenya di sini saya gunakan teks upload. Oke, coba save. Oke, ini posisinya mungkin saya akan geser ke ujung sini. Berarti di sini saya tambah expand dulu. X style kita buat container ya. Container. Save. Oke, baik. Oke, selanjutnya pada on press kita akan menjalankan metode untuk upload. Kita buat upload, terus kita mengirimkan file image kita. Baik, sekarang kita buat metode upload ini. Sini kita menggunakan future juga, future upload. Terus yang sudah kita kirim adalah file bernama image file. Hanya sinkronos. Yang pertama saya buat variable stem ini untuk mengambil gambarnya. Ini kita buat new http. Oh, di sini kita impor http.dart dulu. Impor http.dart s http. Import http bitstem. Namanya stemnya coba delegating frame. Coba kita import dulu async/async.dart stem titik typed, baru di sini image file titik open read. Oke, kita akan membaca gambarnya. Selanjutnya kita akan lihat jumlah dari gambarnya apakah ada. Di sini file length dengan white image file titik length. Selanjutnya untuk alamatnya saya buat var URI sama dengan URI titik parse. Ya, baru di sini alamat untuk file PHP kita, tujuannya kemana. Oke, jadi di sini saya akan membuat pada htdoc folder mystore. Oke, di sini sudah ada koneksi .php. Ini saya akan buat filenya dulu. File bernama upload.php. Oke, untuk file upload ini nanti kita selesaikan. Sekarang saya kembali dulu ke Visual Studio. Jadi di sini langsung kita buat http IP-nya 10.0.2.2 garis miring nama folder my store garis miring upload.php. Oke, kita selesaikan dulu di sini. Ini saya buat lagi variable request sama dengan new http. Di sini kita akan mengirimkan gambar, jadi di sini kita menggunakan multi part request. Oke, untuk metodenya kita gunakan post URL-nya
Saya gunakan Woori. Oke, yang ini. Oke, selanjutnya saya buat filenya yang multi-part itu. Multi-part file, new http titik multi-part file. Oke, ada field, theme, dan length. Fieldnya yaitu nama file yang akan kita kirim ke PHP. Dia berada dalam variabel apa. Jadi saya buat variabel image saja. Image. Soalnya string, oh ya, di sini string. String sudah, length sudah ada di sini. Oh, di sini saya tambahkan file name-nya. File name sama dengan base name. Saya buat image file. Oke, ini kita impor lagi. Ya, package path/path.dat. Itu mengambil nama dan lokasinya di mana. Selanjutnya request, kita akan mengirim request dari sini ya. Request files add. Files yang akan kita kirim adalah file ini, multi-part file. Oke, selanjutnya kita akan mengambil hasil dari proses menambahkan file ini, response-nya. Jadi kita buat file response dengan white request send. Di sini kita buat if response kode, status kodenya sama dengan 200, maka print image uploaded, else print upload file. Selanjutnya kita akan membuat file untuk PHP-nya, upload.php. Ini ke folder my store, upload.php. Oke, PHP. Yang pertama saya include-kan dulu koneksinya, con.php. Oke, con.php yang ini ya. Ini berisi koneksi untuk ke database kita. Ini seperti biasa, localhost, username root, passwordnya kosong, dan nama database-nya my store. Oke, selanjutnya ini untuk memeriksa apakah koneksi berhasil atau tidak. Oke, sini saya buat variable image, saya isi dengan file yang dikirim. Selanjutnya variabel yang bernama image. Oke, image ini saya dapatkannya dari sini. Image. Oke. Image yang akan kita ambil adalah namanya. Jadi name. Selanjutnya saya buat variabel image path. Oke, ini alamat untuk menyimpan gambarnya. Di sini saya akan menyimpan pada folder upload. Di sini. Folder upload. Saya buat upload garis miring tambah dengan nama gambarnya. File ini. Oke, selanjutnya kita lakukan proses uploadnya. Ini PHP seperti biasa. Upload file. Ini variable files. Image. Selanjutnya penyimpanan sementara. tmp name. Koma, kita pindahkan dia ke image path. Oke, coba save. Sekarang kita coba tes dulu. Oke, saya hot restart. Apa ini? Up. Save. Hot restart. Sekarang kita lihat folder my store. Upload ya, sini kosong. Ini kita tes. Ambil gambar dari dari galeri. Ambil gambar satu. Sekarang saya coba upload. Oke, ya baik sekali gambarnya. Berhasil kita upload ke my store. Ini dia. Saya di sini ada pesan image uploaded. Berhasil upload yang kita upload. Oke, sekarang kita coba yang kamera pula. Oke, ini folder upload. Kita coba ambil gambar dari kamera. Geser lokasi. Oke, ini foto.
Oke, sekarang upload. Oke, jadi sekali gambarnya berhasil kita upload di sini. Oke, baik. Langkah selanjutnya kita akan menyimpan data-data ini pada database kita. Jadi di sini pada database MyStore saya sudah membuat table image. Oke, isinya ID, title, dan image. Oke, berarti pada PHP-nya di sini kita tambahkan untuk title. Kita tambahkan variabel title dengan post title. Oke, baru selanjutnya untuk menyimpan data ke dalam database, ini sama seperti biasanya. Variable connect query. Oke, connect ini dari sini ya. What insert into image. Oke, ini nama table saya tadi. Ini image. Dalam kurung title, image. Values dalam kurung T2, T2. Oke, baru di sini kita tambahkan kutip 2 titik variable title. Selanjutnya di sini titik 2 titik variable image. Oke, save. Oke, sekarang kita kembali ke Visual Studio Code. Di sini kita akan menambahkan untuk title ya. Jadi di bawah sini mungkin saya tambah untuk input title. Jadi di sini sebelum row saya tambahkan text field decoration, input decoration, hint text. Textnya title. Selanjutnya kita kasih controller untuk title ini, controller. Oke, title. Oke, sekarang kita buat controller title ya. Ini saja text editing controller title. Oke, selanjutnya untuk mengirim variabel baru, di sini request filenya kita tambahkan satu lagi, request field. Saya buat di sini title sama dengan title controller title text. Oke, title di sini harus kita samakan dengan title yang di sini. Oke, baik. Sekarang coba kita tes. Saya save. Ini gambar di sini saya hapus. Saya lihat pada database image. Oke, di sini masih kosong. Sekarang kita coba saya hot restart dulu ya. Oh, di sini sepertinya ada error. Low. Oke. Koma. Stop. Oke, ini dah. Sekarang kita coba ambil gambarnya. Ini. Oops. Areanya menjadi membesar. Berarti pada kolom di sini saya wrap dulu. Wrap widget single child scroll view. Oke, sini saya buat title doggy. Sekarang kita coba upload. Oke, kita lihat di database dan di folder uploadnya. Oh, sepertinya ada yang salah di sini. Controller kita text editing controller. Oh iya. Nah, di sini masih belum selesai ternyata. New text editing controller. Oke, save. Kita coba lagi upload. Oke, baik, masuk ya ke sini. Sekarang kita cek di database. Oh, di database-nya dia belum masuk. Kita periksa di sini. Oh, sini kutip. Oke, save. Kita coba lagi. Oke,
Oke, gambarnya saya hapus dulu. Coba upload. Oke, gambarnya masuk. Sekarang database. Oke, baik sekali. Ini masuk title Togi, ini gambarnya. Sekarang kita coba yang kamera. Kita ambil angle-nya dulu. Oke, ini foto. Sekarang coba di title-nya saya ganti sofa. Oke, masuk di sini. Dan ke database. Oke, gambarnya masuk juga di sini. Ya. Oke, sejauh ini kita sudah berhasil melakukan upload gambar dari galeri maupun dari kamera. Di sini kita menggunakan Android emulator dan semuanya baik-baik saja di sini. Karena gambar yang dihasilkan oleh Android emulator ini berukuran kecil. Tapi apabila kita menggunakan smartphone kita, sudah jelas gambar yang dihasilkan adalah berukuran besar. Dan gambar yang besar itu tidak bisa kita upload karena server kita sudah mempunyai nilai maksimal untuk melakukan upload gambar. Nah, untuk itu apabila kita menggunakan smartphone kita, sebelum melakukan proses upload ini, langkah yang kita lakukan adalah gambar tersebut kita kompres dulu ukurannya menjadi lebih kecil, barulah gambar tersebut kita upload. Oke, baik. Sekarang kita akan melakukan proses pengecilan gambar. Jadi di sini kita membutuhkan plugin tambahan, yaitu kita tambah lagi di sini package-nya. Yang pertama Path Provider. Versi yang akan kita gunakan yaitu versi 0.4.1. Selanjutnya di sini kita juga membutuhkan package image. Oke, versinya 2.0.4. Oke, saya save. Oke, tidak ada masalah. Sekarang kita kembali ke main.dart kita. Di sini yang pertama kita import dulu package yang barusan. Import pathprovider.dart. Oke, selanjutnya kita import juga image-nya. Image.dart. Oke, baik. Yang pertama kita akan buat pada image gallery. Oke, jadi proses pengecilan gambar ini terjadi ketika gambarnya kita ambil pada image gallery dan pada source menggunakan kamera. Jadi di sini kita melakukan pengecilan gambarnya. Oke, yang pertama di sini saya buat dulu final temp dir directory dari gambarnya. Saya gunakan white get temporary directory. Selanjutnya saya buat lagi final untuk lokasinya, path. Final pathnya yaitu temp.dir yang di atas. Kita ambil pathnya. Nah, nanti gambar yang akan kita kecilkan itu, gambar tersebut akan kita rename lagi dengan nama yang baru. Jadi untuk itu saya akan menggunakan title yang kita input. Itu nama baru file gambarnya. Nah, jadi saya buat di sini final title. Kita ambil teks dari controller kita, title titik teks. Oke, baru selanjutnya img. Oh, di sini masih ada yang belum selesai. Image-nya kita buat S-nya dulu. SIMG. Oke, baru di sini tadi img titik image. Kita beri nama variabelnya image juga. Sini img titik decode image. Oke, gambarnya kita decode dulu. Terus image filenya kita buat read as byte scene. Oke. Baru selanjutnya kita buat proses pengecilan gambarnya. Make titik image. Saya beri nama smaller img, gambar yang kecil. Di sini kita isi dengan img titik copy resize.
copy resize. Baru source-nya gambar yang akan kita kecilkan dari mana, yaitu dari gambar yang ini. Selanjutnya width-nya, ukuran gambarnya mau jadi berapa. Ini saya akan membuat dia jadi 500. Biasanya kalau smartphone itu ukurannya di atas 1000 ya. Jadi di sini kita kecilkan menjadi 500 saja. Anda bisa sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Soalnya saya buat lagi variable compress img, yaitu gambar yang sudah kita kompres. Itu bersumber dari new file, kita buat file baru yang lokasinya adalah variable path. Oke, yang dari sini. Terus garis miring. Saya ingin memberi nama gambarnya, ada image-nya, underscore. Baru kita masukkan title-nya tadi. Title dari gambarnya. Variable title. Terus kita tambah formatnya JPEG. Baru selanjutnya titik 2 dua kali. Kita right, kita tulis. Kita buat gambarnya right as bitchin. Baru img titik encode, baru gambarnya kita encode lagi, encode JPEG. Image-nya bersumber dari smaller image, nah, dari gambar ini. Gambar ini yang mau kita encode menjadi filenya. Dari image, terus quality di sini bisa kita kompres lagi. Saya buat 85. Oke, baru selanjutnya pada set state yang kita simpan ke dalam variable image ini adalah compress image, gambar yang sudah kita kecilkan. Oke, saya save, sekarang kita running. Oke, ini tampilannya. Sekarang saya coba, ini kita gunakan image galeri ya, berarti galerinya. Galeri. Oke, mengambil gambar ini lagi. Saya beri nama doc. Oke, baru sekarang saya upload. Oke, image uploaded. Sekarang kita cek pada foldernya. Opsi ini image underscore. Title-nya tidak masuk ya. Coba image di sini. Oke, sudah masuk ke database. Title-nya doc. Tapi di sini seharusnya ada title-nya di sini. Oh, atau di sini harusnya string saja sih buat. String. Oke, saya coba lagi, ini langsung saja saya upload. Lihat gambarnya. Oke, muncullah image underscore doc.jpg. Oke, di database. Oke, ini titlenya doc, ini gambarnya image doc.jpg. Nah, dan di sini kita bisa perhatikan, ini adalah gambar asli yang belum dikompres. Anda bisa perhatikan ukuran gambarnya 960 kali 1280, dan ini gambar yang sudah kita kompres, ukurannya menjadi 500. Dan untuk height-nya dia akan menyesuaikan agar bentuknya tetap proporsional. Baik, di sini berarti kita sudah berhasil melakukan pengecilan gambar. Baik, untuk selanjutnya pada get image camera kita lakukan cara yang sama. Jadi ini saya copy saja semuanya. Copy. Lalu saya pastekan di sini. Oke, jadi sama saja. Sekarang saya save, saya hot restart. Oke, sekarang kita coba lagi yang kamera. Kita ambil lokasinya. Oke, ini saya foto. Oke. Selanjutnya saya kasih title TV. Oke, sekarang saya upload. Oke, image upload. Yang kita lihat gambarnya. Ini dia image. Oh, ini titlenya tidak masuk. Oke, image-nya tidak masuk di sini. Ya, oke, ternyata di sini terdapat kesalahannya. Jadi proses pengecilan gambar ini terjadi ketika kita mengambil gambarnya dari kamera ataupun dari galeri. Oke, jadi begitu gambarnya kita ambil, otomatis dia langsung menjalankan fungsi di bawah ini. Dia langsung melakukan pengecilan file.
Dan otomatis di sini title-nya masih kosong. Karena di saat kita mengambil gambar, title-nya belum kita isi. Karena itu jadi gambarnya hanya image underscore. Selanjutnya langsung titik JPG. Karena proses pengecilan gambar itu terjadi langsung ketika kita mengambil gambarnya, sementara title kita posisinya masih kosong. Oke, untuk mengatasi masalah ini mungkin saya tidak menggunakan title, tapi kita akan menggunakan angka random. Oke, jadi di atas ini saya impor dulu. Impor dot titik mat. Oke, selanjutnya s mat. Oke. Lalu di bawah sini string title ini saya ganti saja jadi in random. Lalu di sini kita buat new mat titik random titik next int, maksimalnya saya buat 100.000. Oke, jadi angka 100.000 ini yang akan kita acak. Baru random ini kita gunakan pada title di sini random. Oke, begitu juga untuk yang kamera. Ini saya copy, paste di sini. Oke, baru di sini run. Oke, saya save, saya hot restart. Oke, sekarang saya coba lagi ambil gambar kamera. Saya beri nama dog. Oke, sekarang upload. Oke, ini dia gambarnya, image 34317. Ini angka random yang sudah kita buat. Sekarang kita coba untuk kamera. Kamera, oke, foto. Name-nya, title-nya saya ganti jadi TV. Lalu upload. Oke ya, ini muncul TV-nya dan ini angka randomnya. Lalu di database, oke, dia masuk ya. Ini title, doc, ini image-nya dan TVV. Ini image yang sudah kita perkecil ukurannya. Oke, bisa kita cek di sini. 500 kali 66. Oke, sementara gambar aslinya 960. Oke, sampai di sini tutorial kita sudah selesai cara mengupload gambar menggunakan MySQL, dan kita juga sudah melakukan cara memperkecil gambar sebelum gambar tersebut diupload. Tentu saja ini tergantung dari kemampuan server Anda. Apabila server Anda mengizinkan untuk melakukan upload gambar dengan kualitas tinggi, maka proses pengecilan ini tidak perlu kita lakukan. Namun jika Anda butuh gambarnya harus dikecilkan, maka kita menambahkan proses pengecilan ini pada get image camera ataupun get image gallery. Oke, baik, sampai di sini tutorial kali ini. Semoga bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa memberikan like jika Anda menyukai video ini. Dan bagi yang belum berlangganan, silahkan melakukan subscribe. Kita akan sambung lagi pada tutorial yang selanjutnya.